Film ini ngasih representasi orang Asia dengan baik, dengan sadel memberikan nilai-nilai yang biasanya dipegang kuat sama orang Asia. Satu kalimat buat cast Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Chef's Kiss. Halo Sobat Serius, balik lagi sama aku Mahira di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu di Serius Nonton. Di episode Serius Nonton kali ini, aku bakal ngebahas salah satu film Marvel yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Penasaran kayak gimana? Kita langsung aja, check it out! Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings menceritakan tentang karakter Shang-Chi, lelaki biasa yang menjalani kehidupan biasa di San Francisco sebagai parkir valet. Suatu hari, ia diburu oleh sekelompok orang dari organisasi teroris Ten Rings yang dipimpin oleh ayahnya, dan Shang-Chi harus menghadapi masa lalu yang telah ditinggalkannya. Film dibuka dengan kilas balik mengenai legenda Ten Rings, sekaligus menampilkan awal mula Wenwu, ayah Shang-Chi yang membangun organisasi dengan kekuatan Ten Rings di tangannya. Wenwu yang di awal digambarkan haus kekuasaan memercikan konflik utama dari film ini dengan melatih Shang-Chi kecil sebagai pembunuh, hingga menugaskannya ke dalam misi di umur 14 tahun. Ini berujung pada Shang-Chi yang kabur dan menetap di San Francisco, meninggalkan ayah serta adiknya selama bertahun-tahun. Suatu hari, Shang-Chi dewasa yang menjalani kehidupan biasa sebagai parkir valet kemudian diburu oleh anggota Ten Rings untuk mengambil liontin hadiah mendiang ibunya, dan memberikan momen reuni untuk keluarga yang telah terpecah belah. Yang disukain dari Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings adalah gimana film ini syarat akan plot. Film ini nggak cuma berisi adegan pukul-pukulan atau magis dari Ten Rings yang visualisasinya sebenarnya lebih mirip Ten Bracelets, but it's okay. Nah, film ini ngasih representasi orang Asia dengan baik, dengan sadel memberikan nilai-nilai yang biasanya dipegang kuat sama orang Asia, kayak blood is thicker than water. Selain itu, di sini juga dikasih lihat gimana ciri khas dari Asian parenting yang sering terjadi, yaitu tough love dan sedikit ekspektasi yang berlebihan dari orang tua. Misalnya, adegan di mana Shang-Chi dan ayahnya bersitenggang karena pelatihan yang terlalu keras, atau adegan di mana Katie, sahabat Shang-Chi yang ditanya oleh keluarganya kapan mau mencari pekerjaan yang lebih prestisius, padahal Katie sendiri nyaman dengan posisinya saat itu. Scene-scene kecil yang hits too close to home ini membuat Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings terasa lebih nyata daripada sekedar film superhero berantem-beranteman. Plot yang dalam dan baik bukan berarti action yang buruk. Sebagaimana kita tahu, adegan berantem dari Marvel nggak pernah mengecewakan. Tapi, Shang-Chi ngasih scene bertarung yang indah dengan gerakan martial arts yang mirip tarian. Lagi-lagi, pertarungan dalam Shang-Chi bukan sekedar adu jotos biasa, melainkan sebuah karya seni yang memanjakan mata. Digarap oleh Destin Daniel Cretton, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings berhasil menampilkan film superhero Marvel Asia pertama yang nggak sekedar di marketing aja. Nuansa yang sesuai secara budaya, baik dalam visual maupun karakteristik, menunjukkan bahwa skripnya benar-benar matang, and they deserve lots of kudos for that. Kekurangannya cuma CGI yang kurang mulus, tapi buat tim serius terbantu oleh seberapa baik penulisan dan eksekusi dari keseluruhan filmnya. Cast yang dipilih juga nggak tanggung-tanggung. Simu Liu yang memerankan Shang-Chi dengan karismatik membawa penonton memahami Shang-Chi, yang deep down cuma manusia biasa di balik tugas sebagai superhero. Awkwafina yang memerankan Katie juga berhasil mencuri hati tim serius. Dengan karakter yang humoris dan manis, dia memberikan rasa hangat bagi penonton. Selain itu, aktor dan aktris senior Tony Leung, Sir Ben Kingsley, dan Michelle Yeoh juga jadi scene stealer dengan akting mereka yang nggak bisa diragukan. Satu kalimat buat cast Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Chef's Kiss. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ngasih estetika dan referensi kultural yang benar-benar relatable ke orang Asia. Gak cuma dari visual dan koreografi yang memanjakan mata, secara substansi, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings juga sama indah dan memukaunya. Satu-satunya kekurangan yang tim serius dapat cuma CGI yang kurang rapi dan villain yang kurang jahat. Tapi sekali lagi, tim serius tekenin kalau itu berhasil ketutup sama segala kemampuan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings memberikan key story dari filmnya. Tim serius kasih Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings rating 9 dari 10. Worth the hype dan wajib banget buat ditonton kalau kamu fans MCU. My name is Shang-Chi. Marvel Studios Shang-Chi and the Legend of the... Nah, itu dia review film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings versi tim serius. Buat kamu yang udah nonton, apakah review ini sesuai sama ekspektasi kamu? Atau buat kamu yang belum nonton filmnya, apakah review ini bikin kamu pengen nonton? Share di kolom komentar ya.
Sekian dari episode Serius Nonton kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang suka nonton. Aku Mahira pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye.